Horas marita salhutna. Kita akan masuk ke baktian Akpen pertama. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Datangnya Advent, panggilan yang bergema, bersiaplah pengantinnya, menantikan mempelainya. Advent, Advent, Tuhan segera datang. Persiapkanlah. Advent bersorak-sorailah, angkasa raya bernyanyilah, menyambut kedatangannya, melawat umat yang setia. Advent, Advent, Tuhan segera datang. Persiapkanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang menantikan Engkau, takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun baru gereja ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna.
Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yang percaya bersorak-sorailah, Rajamu sudah tiba membawa bahagia. Walau tidak gencar, berita lawatannya, yang jahat dilenyapkan oleh kuasa-Nya. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau untuk dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau pembantumu perempuan, ternakmu atau orang-orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Demikian hukum Tuhan untuk kita minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Berbahagialah mereka yang tak jalan bersama dengan orang yang durhaka, yang tak ada imannya, yang tak mau bekerja sama dengan orang berdosa, yang tak mau duduk bersama dengan para penista. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya yang jahat kepada yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan,
agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Juru selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita minggu ini, yaitu dari kitab Yeremia pasal yang ke-33, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita bacakan secara responsoria. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus, ku nantikan hari kedatangan-Mu. Kau ku tunggu tiap saat, tetap mengharapkan-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia,
Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta kita untuk 1 minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 28 November 2021, Minggu Advent pertama. Tema, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Angka Romawi 1-2 tidak perlu kami baca, kita lihat sendiri amanginang di warta kita. Kita langsung dengan tikting nama ragam. 1. Berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Maranggo Opusunggu, Ibu Dewi Boru Tapubolon, alamat Lorong Sukarejo, Tehok, Kota Jambi, Wek Pasar Jelutung. 2. Penambahan anggota jemaat. Sejak hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 telah bertambah anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak John Hendrik Alexander Sitinjak, Ibu Lastiur Septiana Boru Hasibuan, beserta 1 orang anak mereka yang datang atau pindah dari gereja GKPI Sei Bejangkar, Resort Batu Bara, wilayah 5, alamat di Jalan Yosudarso, Lubuk, Pal 2 Sijenjang, Jambi, Wek Tanjung Pinang. 3. Terkena siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 telah terkena siasat gereja atau RPP, yaitu Uliarta Septianida Boru Sihombing, alamat Eka Jaya, Kota Jambi, Wek Patar 2, karena telah melangsungkan pernikahan di gereja yang tidak sedogma dengan HKBP. 4. Minggu Advent. Pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 adalah merupakan tahun baru Gerejani atau disebut dengan Minggu Advent, yang artinya Minggu penantian pengharapan Mesias, di mana Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita. 5. Persembahan amplop Advent. Pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 yang kita namakan Minggu Advent pertama, kita akan mengumpulkan persembahan Advent, persembahan 1A dan 1B kita kumpulkan sebelum khotbah. Persembahan kedua dan persembahan amplop Advent kita kumpulkan setelah khotbah. Yang keenam, perayaan Natal kategorial, Wek dan Parhalado atau Parhobas. Berdasarkan pembicaraan di sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 tentang pelaksanaan perayaan Natal di Gereja HKBP Jambi 1, diputuskan bahwa tahun 2021 setiap seksi atau kategorial dan setiap Wek dapat melaksanakan perayaan Natal di Gereja HKBP Jambi 1 untuk
Pelaksanaan perayaan Natal tersebut tetap menetapkan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jumlah orang. Jadwal perayaan Natal setiap seksi atau kategorial WEK dan perayaan Natal Parhadado Parhobas sebagai berikut, kita baca di dalam warta kita. 7. Jadwal ibadah minggu di Gereja HKBP Jambi 1. Di situ ada jadwalnya, ada tempat. Yang pertama, pukul 07.00 sampai pukul 08.00 WIB. WEK Pasar Jelutung, WEK Kumpe Pudak. Pukul 09.00 sampai pukul 10.00 WIB. Remaja dan NHKBP. Pukul 11.00 sampai pukul 12.00 WIB. WEK Tanjung Pinang dan WEK Simponi. Pukul 18.00 sampai pukul 19.00 WIB. WEK Talang Banjar, WEK Patar 1 dan 2. 8. Pelayanan pendeta resort pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021. Pendeta resort Bapak Pendeta Anju Saragi STH akan berangkat melayani kebaktian minggu, baptisan kudus dan menyaksikan iman di gereja GKO PT Bukit Kausar Resort Kebun Kelapa. Kita doakan kiranya perjalanan beliau selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ke-9 ada yang kami baca, Tona Sinode Distrik. Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 25 Jambi, Jambi 22 sampai 24 November 2021. Kasih karunia damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita patut bersyukur dan memuji nama Tuhan Maha Pengasih dan Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja Sinode Distrik Kuria Kristen Batak Protestan Distrik 25 Jambi tahun 2021 berjalan dengan baik dan penuh sukacita yang dilaksanakan di Golden Harvest Hotel Jambi dan diikuti oleh 45 sinodestan dari 46 orang peserta. Sinode distrik ini dibuka dalam ibadah pembukaan oleh Preses HKBP Distrik 25 Jambi, Pendeta Hardi B. Lumban Tobing STH. Sinode distrik ini dilaksanakan dengan terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Tema dan subtema Sinode distrik ini menjadi dasar seluruh pelayanan HKBP tahun 2020 yang disebut dengan Tahun Kesetiaan. Peserta Sinode distrik bersama-sama menggumuli tema dan subtema Tahun Kesehatian di tahun 2022 untuk memupuk persekutuan yang sehati sepikir dan seluruh lini pelayanan di Jemaat Resort dan Distrik 25 Jambi. Untuk mensukseskan tahun pemberdayaan 2021, di berbagai pelayanan kita menerima dan merasakan anugerah Tuhan senantiasa menguatkan gerejanya untuk melakukan berbagai kegiatan seperti melalui kegiatan PPD dan PPND untuk mendoakan seluruh jemaat di Distrik 25 Jambi yang terpapar COVID-19, kegiatan doa bersama dengan jemaat yang terpapar COVID-19 melalui ibadah bersama seluruh pelayan penuh waktu Distrik 25 Jambi. Kita juga bersyukur karena Distrik 25 Jambi
senantiasa menyapa jemaat dengan renungan harian distrik melalui channel YouTube distrik, telah mengadakan kegiatan Evangelis Explosion Kids atau metode penginjilan untuk anak, dan akan mengadakan Explosion for Generation and atau metode penginjilan, metode untuk remaja dan dewasa. Begitu juga telah mengadakan kegiatan pelatihan database dan keuangan gereja, serta melantik pengurus training district center untuk mengembangkan dan memperbaharui landscape lahan sebagai agrowisata, melantik pengurus Sopo Diakonia dan Kemasyarakatan atau Dikmas, dan yang sudah melakukan kegiatan vaksinasi massal serta penyuluhan narkoba. Masalah dana pensiun HKBP ikut juga dipergumulkan para sinodestan, dan direncanakan akan melakukan kegiatan penggalangan dana pensiun HKBP yang dipimpin oleh OPUI Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar di hari Minggu 5 Desember 2021 bertempat di Gedung Asiniroha, Jambi. Mari kita ikuti dan mendoakan serta mensukseskan kegiatan itu sehingga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya agar seluruh pelayanan tahun kesehatian 2021 berjalan dengan baik. Sinode distrik ditutup dengan ibadah penutupan pelayanan perjamuan kudus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang telah menyertai penyelenggaraan sinode distrik. Marilah kita mengingat firman Tuhan yang berkata, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Atas nama peserta Sinode Distrik HKBP Distrik 25 Jambi, salam dan doa. Preses Pendeta Hardi B. Lumban Tobing. Kita langsung ke keuangan. 1. Jumlah pemasukan Rp49.030.000. 2. Jumlah pengeluaran Rp23.861.031. 3. Saldo kas tanggal 21 November 2021 terdiri dari kas huria ditambah kas pembangunan jumlah Rp249.330.383. Saldo kas tanggal 28 November 2021 terdiri dari kas huria dan kas pembangunan jumlah Rp279.352. Demikian warta jemaat pada saat ini. Terima kasih. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dengan 1B. Kristen, sambutlah Sang Juru Selamat manusia dengan hati ceria, dan pesta raya telah dekat bagi seluruh umatnya, yaitu hari Natal. Mari bangkit
siapkan perayaan bagi Tuhan. Yesus Juru Selamat kita. Semua orang bergemar, bersorak-sorai baginya dengan hati ceria. Hai umat Kristen yang kudus, pengikut Yesus penebus, berbakti dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, Juru Selamat manusia yang menebus dosa kita. Sambutlah Sang Juru Selamat manusia dengan hati ceria, dan pesta raya telah dekat bagi seluruh umatnya, yaitu hari Natal. Mari bangkit, persiapkan perayaan bagi Tuhan. Yesus Juru Selamat kita. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini. Atas berkat anugerah dan penyertaan-Mu, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita, sehingga kami beroleh waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami di tengah-tengah gereja-Mu pada saat ini. Allah Bapa yang di sorga, berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Selamat Apen Madihita Saluhna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini, di minggu Apen pertama atau sering disebut dengan tahun baru gereja, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kita membaca secara
responsoria. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Ayat 13 kita bersama-sama membacanya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Pada minggu ini tibalah kita pada minggu Advent pertama, yang sering kita dengar dengan sebutan Tahun Baru Gereja. Kita mengetahuinya bahwa Advent adalah masa-masa penantian, masa-masa persiapan, masa-masa penantian, masa-masa persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini, yang kita tidak tahu kapan waktunya. Sekaligus juga kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu di masa-masa penantian ini, ketika kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ketika kita mempersiapkan Natal, orang percaya mengungkapkan sukacitanya, mengungkapkan kerinduannya akan datangnya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam merayakan Advent tentu muncul suatu pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya di masa-masa penantian ini? Selagi Tuhan masih memberikan kepada kita napas kehidupan, selagi Tuhan belum memberikan kepada kita, menjemput kita dari dunia ini. Bagaimana sikap perilaku hidup kita sebagai orang yang percaya untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Bagaimana sikap perilaku orang yang percaya menyambut pesta Natal kelahiran Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, yang harus kita tunjukkan dalam perilaku kita sebagai orang yang percaya melalui khotbah ini, hidup dalam kekudusan, mangolu di bagasan habadiaon. Seperti apa yang dikatakan topik minggu kita hari ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Manomu-nomu haroroni Tuhani di bagasan habadiaon. Jadi melalui topik minggu kita hari ini, kita dipanggil, kita diingatkan amang-inang untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam doa, seperti apa dikatakan oleh Paulus siang malam. Kami berdoa
dan mengucap syukur. Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Bagaimana caranya untuk hidup dalam kekudusan? Dan bagaimanakah yang dikatakan hidup dalam kekudusan? Songo dia do nedokna mangulu di bagasan habadiaon. Songo napidangido ni rohani debata tu hita sebagai orang Kristen na mangulu tengah-tengah di Portimion. Dia do nedokonna mangulu di bagasan habadiaon manang kekudusan. Hidup dalam kekudusan itulah yang dikehendaki Allah bagi orang-orang yang percaya di jemaat Tesalonika pada hari itu. Dan itu juga lah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Itulah yang diinginkan Tuhan dari hidup kita di masa-masa penantian ini. Ketika Yesus masih memberikan kepada kita napas kehidupan, orang percaya itu supaya hidup dalam kekudusan. Mengapa? Karena berbagai kesusahan, berbagai penderitaan, berbagai perkara yang jemaat Tesalonika alami ketika itu. Dan Paulus menasihati mereka supaya mereka hidup teguh dalam iman percayanya. Di perjalanan hidup kita, ketika Yesus masih memberikan kepada kita napas kehidupan, ketika Yesus belum datang, ketika kita menanti-nantikan kedatangannya, ya, perjalanan hidup kita penuh dengan liku-liku, penuh dengan perkara, penderitaan, persoalan yang kita hadapi, berbagai macam permasalahan. Oleh sebab itu bagaimana kita meladani sikap jemaat Tesalonika yang tetap teguh dalam iman dan hidup dalam kekudusan. Itulah ucapan syukur Rasul Paulus dalam khotbah kita pada hari ini. Dia mengucap syukur, dia berdoa siang dan malam ketika dia melihat iman percaya jemaat Tesalonika pada waktu itu. Itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita orang yang percaya dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya, sekaligus merayakan Natal. Dan salah kita menyambut Natal dengan membuat pohon terang, dengan menghias segala gereja kita, rumah kita. Tetapi itu bukanlah hal yang sungguh sangat diinginkan oleh Tuhan, dan itu tidak salah. Tetapi bagaimana kita dengan sukacita kita itu, dengan kegembiraan kita itu kita respon dengan hidup dalam kekudusan. Bagaimanakah hidup dalam kekudusan? Artinya keterpisahan hidup dalam dosa. Tidak hidup seperti apa yang diinginkan oleh dunia ini. Orang yang hidup dalam kekudusan, dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh dunia ini. Dia tidak melakukan apa yang diinginkan pikirannya, kehendaknya. Karena apa? Karena yang dipikirkan oleh dunia ini, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, itu kadang-kadang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, hidup dalam kekudusan artinya memisahkan diri dari perilaku kegelapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu hidup yang memisahkan diri dari persekutuan, dari ibadahnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hidup dalam kekudusan bukan berarti sekedar kita mengatur bagaimana cara berpakaian kita, bukan. Hidup dalam kekudusan bukan berarti kita mengatur bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengatur gaya dan menunduk-nunduk, tidak.
Namun kekudusan yang dimaksud adalah menginginkan yang benar dan bukan membenarkan yang diinginkan, bukan. Tetapi bagaimana kita menginginkan, mendambakan, merindukan ya, yang benar itu yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita, bukan membenarkan apa yang kita inginkan. Maka kekudusan dalam Advent ini sesungguhnya menyangkut relasi dengan Tuhan serta relasi dengan sesama. Bagaimanakah relasi kita dengan Tuhan dan bagaimanakah relasi hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimanakah hubungan kita dengan sesama kita? Apakah sudah berkenan di hadapan Allah? Apakah sudah di dalam kekudusan? Nah, hinolomohon rohani debataka hubungan kita dengan Dia dan hubungan kita dengan sesama. Bagaimanakah kita menjalin relasi yang intim, persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu tadi dengan berdoa, dengan mengucap syukur, ayat 9 dan sampai dengan ayat 11. Artinya dalam menantikan kedatangan Kristus yang kita tidak tahu kapan itu, firman Tuhan mengingatkan kita amang inang dan saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus untuk hidup dalam doa. Karena dengan doa itulah kita dikuatkan untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Dengan doa itulah kita dimampukan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dengan doa itulah kita dimampukan Tuhan untuk melawan apa yang tidak berkenan, yang diinginkan oleh dunia ini. Itulah kekuatan kita. Jadi orang yang hidup dalam kekudusan, supaya dia mampu hidup dalam kekudusan berkenan di hadapan Allah, dia harus tetap hidup dalam doa dan ucapan syukur. Karena di dalam doa dan ucapan syukur tadi kita dikuatkan dalam menghadapi berbagai perkara, berbagai permasalahan, berbagai kegagalan, sakit penyakit dan kematian di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Doa dengan ucapan syukur adalah penyerahan diri total, mempercayakan diri kita sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam kekudusan, dia akan membangun relasi yang baik, yang saling mengasihi kepada sesama. Ketika dia sudah menjalin relasi intim dengan Tuhan dan menjalin relasi dengan intim dengan sesama, dan dia akan membangun ya relasi yang saling mengasihi kepada sesama. Itulah orang yang hidup dalam kekudusan, bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kasih. Ayat 12 dan ayat 13. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanda seorang semakin beradab ditentukan dari seberapa besar seseorang itu mampu mengasihi dan memperjuangkan damai sejahtera. Kenapa? Sebab itulah kebahagiaan sejati. Sudah sampai di mana kita ya mengasihi dan memperjuangkan hidup, supaya hidup kita, keluarga kita, gereja kita hidup dalam damai sejahtera. Karena seluruh rencana perjalanan hidup kita amang inang, rencana apapun itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, tengah-tengah bangsa kita ini adalah menggapai kebahagiaan sejati. Itulah yang kita cari. Kita mencari kebahagiaannya sejati di tengah-tengah keluarga kita, gereja kita, bangsa kita. Kita datang ke gereja ini untuk menggapai kebahagiaan. Oleh sebab itu, amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang sesungguhnya
adalah kedamaian yang nyata dalam hidup kita, baik lahir dan batin. Untuk apa kita memiliki uang, harta yang banyak, kalau hidup kita penuh dengan kebencian dan tidak ada damai sejahtera? Orang menikah, mempunyai harta jabatan adalah untuk meraih kebahagiaan. Untuk apa kita memiliki kuasa? Untuk apa kita memiliki jabatan yang besar jika hidup kita tidak memiliki cinta kasih dan kedamaian? Semuanya itu akan sia-sia dan tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu, tujuan yang pasti orang yang percaya adalah mencapai kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu, firman Tuhan menegaskan bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang sejati itu dapat kita gapai, dapat kita raih dengan membangun hidup saling mengasihi. Saling mengasihi di tengah-tengah keluarga, antara ama ina, suami istri. Saling mengasihi antara orang tua, anak-anak dan orang tua. Saling mengasihi namar hamarangi, namar riboto, namar dongan tubuh, namar hula-hula, dok lana asing. Ketika itu kita bangun, semakin kita berlimpah dan bertambah dalam kasih, disitulah akan ada kebahagiaan yang sejati. Ketika kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ketika kita menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita, sesungguhnya itulah kebahagiaan sejati bagi kita. Di perkara pergumulan COVID-19 yang kita hadapi, yang begitu banyak membuat manusia menderita, yang membuat manusia banyak kehilangan nyawa. Tapi sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan tahun baru gereja. Apa yang pertama pada saat ini, dang di cahahodope guarta na di hari Minggu tangyakta pangiduato atuado panidebata. Kiranya kita juga ya tanyakta asa unang di cahahon Tuhan manyan, ya nama kita di tahun depan di hari parningotan nabudingi. Itu satu hal yang sungguh sangat luar biasa. Na ikun si hamonate honota Tuhan dan di johodope guarhu di hari parningotan namodingi. Begitu banyak saudara kita sudah kehilangan nyawa di masa pandemi COVID-19 ini, tapi Tuhan masih berikan kepada kita napas kehidupan. Itulah sukacita, itulah kebahagiaan yang sejati yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan pada masa ini, di tahun baru gereja, di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, amang inang, kasih dan kedamaian yang akan membuat kita bahagia dan penuh semangat dalam pengharapan kita di pakirimota di partikiata senwengon. Jadi di masa apen adalah masa-masa bagaimana kita membangun, saling peduli, saling menopang, hingga ketika Yesus datang yang kedua kalinya, tidak ada satupun di antara kita yang hilang dan terhukum, melainkan kita menjadi bagian dari semua orang-orang kudus dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan apen pertama ini dengan menyambut kedatangan Kristus. Banyak hal yang perlu kita persiapkan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi, menyongsong kedatangan Kristus. Apakah saya sudah hidup dalam kekudusan? Nunga mangolu au di bagasan habadion, nunga berkenan hidupku di hadapan Tuhan, keluargaku,
Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Khotbah ini mengajari kita untuk kita saling menopang, saling menguatkan, dan saling meneguhkan untuk lebih bersyukur kepada Tuhan, untuk lebih lagi berdoa siang dan malam, menjalin persekutuan kepada Tuhan. Dengan doa, hidup orang yang percaya akan dikuatkan menjalani hidupnya, entah kapan Tuhan itu datang menjemput kita dari dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita untuk tetap merindukan dan mencintai persekutuan yang indah, menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan kita dan sesama kita, dan menjalin relasi yang saling mengasihi, semakin bertumbuh berlimpah dalam kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Selamat Advent dan selamat Tahun Baru Gerejawi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di minggu Advent pertama ini di Tahun Baru Gereja, supaya kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan dengan hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Jangan menyenangkan dan menyukakan dunia ini. Jangan biarkan kami Tuhan hidup menurut apa kata dunia dan hidup dalam kegelapan. Tapi bagaimana kami Tuhan tetap menjalin persekutuan yang baik dengan tetap mengucap syukur, berdoa, membangun relasi yang baik kepada Tuhan dengan ibadah kami. Karena dengan ibadah, doa, dan ucapan syukur, Engkau akan menguatkan kami Tuhan untuk mampu hidup dalam kekudusan, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu, untuk saling menopang, untuk saling menguatkan, membangun relasi untuk berlimpah dalam kasih di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Tuhan, ajar kami, tolong kami Tuhan untuk menggapai kebahagiaan yang sejati, untuk hidup dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karena tiada berguna Tuhan semua yang kami miliki jika tidak kami hidup dalam kedamaian dan kasih yang sesungguhnya yang ada padamu Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, berikan kepada kami sukacita, berikan kepada kami kebahagiaan dan ucapan syukur, karena Engkau masih berikan kepada kami napas kehidupan, sehingga kami dapat beribadah sampai pada minggu Advent pertama di tahun baru ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami, biarlah Tuhan pengharapan kami, biarlah Tuhan cita-cita kami Tuhan, dan iman percaya kami terus diperbaharui Tuhan. Semakin Engkau kuatkan Tuhan dalam iman percaya kami, dan kami semakin mempercayakan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu di segala perkara pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Engkau menyembuhkan jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau hiburkan jemaat-Mu Tuhan. Engkau tetap kuatkan iman percaya mereka dalam menghadapi segala perkara pergumulan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nantikan Kau Tuhanku, aku merindukan-Mu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janji-Mu. Dengan suara sorak-sorak umat-Mu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Kesukaan yang ceria memenuhi hatiku, mendengarkan suaranya saat datang Tuhanku. Dengan suara sorak-sorak umat-Mu
menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Nantikan Kau Tuhanku, aku merindukan-Mu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janji-Mu. Dengan suara sorak-sorak umat-Mu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Kesukaan yang ceria memenuhi hatiku, mendengarkan suaranya saat datang Tuhanku. Dengan suara sorak-sorak umat-Mu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Nantikan Kau Tuhanku, aku merindukan-Mu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janji-Mu. Dengan suara sorak-sorak umat-Mu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini.
kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.